Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya di sini Galih Tegar Sidik. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang rangkuman bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak makna kata? Nah, kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan sebuah pengungkapan dari sebuah perasaan dan pikiran yang dapat dipakai untuk berbahasa. Lalu adapun karakteristik kata benda. Nah, menurut Giray Korev yaitu kata benda adalah segala sesuatu kata yang bisa dijelaskan atau diperluas dengan kata sifat. Nah, itu dulu ya, teman-teman. Lalu ada dari Ibnu Hajar. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, dan konsep atau pengertian dari segi semantis. Dalam kalimat berpredikat verbal, nomina menduduki fungsi subjek, objek, pelengkap. Nomina tidak dapat dijadikan bentuk ingkar, tidak, tetapi dengan kata bukan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret merupakan kata yang bisa dilihat oleh panca indera kita, sedangkan kata abstrak adalah kesatuan yang tak bernyawa. Contohnya pendapat, keinginan, dan kepuasan, seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya nih, pengertian identifikasi diri. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Lalu adapun pengertiannya secara umum, pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen dengan satu yang lain. Adapun pendapat dari para ahli, menurut Bakhtiar, mengungkapkan bahwa identifikasi merupakan proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Selain itu, ada pun cara menuliskan nama diri. Nah, di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, tetapi nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil. Ciri sebuah nama diri ialah nama diri untuk tidak mencakupi dan tidak dicakupi oleh nama diri lain. Jadi, nama diri tidak memiliki superordinat dan atau subordinat. Artinya, nama diri selalu berdiri sendiri, tidak ada nama diri lain yang menjadi superordinat yang di atasnya atau subordinat yang ada di bawahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Pengertian kalimat menurut Sultan Takdir Ali Syabana menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Terus, menurut Goiskeraf mengupakan bahwa kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Nah, ada pengertian sapaan. Dalam aktivitas berbahasa, terdapat beberapa pihak yang memiliki kondisi yang berbeda, yang disebabkan adanya perilaku berbahasa yang bermacam-macam. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, 1. Pendidikan, lalu ada status sosial, ketiga jenis kelamin, usia, dan fungsi keakraban dan keturunan. Bentuk linguistik tertentu yang digunakan ditentukan oleh hubungan antara pembicara dan mitra bicara. Jadi, pengertian kalimat sapaan
ialah kalimat yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal ataupun jamak. Adapun pengertian dan menurut para ahli dari Abdul Khair, yaitu yang bukunya berjudul Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, kalimat sapaan adalah yang dapat digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut orang kedua, ataupun siapapun yang tidak ingin diajak bicara. Nah, adapun jenis-jenis sapaan nih. Pertama ada sapaan nama diri, yaitu mendefinisikan nama diri sebagai kata-kata yang menunjukkan identitas atau pengenal dari perilaku dalam sebuah pertuturan. Kata-kata ini berfungsi sebagai orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga dalam pertuturan. Lalu yang kedua ada sapaan promina persona. Nah, merupakan sapaan yang menggunakan promina persona atau promina ini untuk menyapa seseorang atau untuk menunjuk seseorang. Maksudnya ialah promina persona yang pertama digunakan untuk menunjuk diri sendiri atau penutur. Lalu ada promina yang kedua menunjuk orang yang disapa atau lawan penutur. Dan promina persona 3 menunjuk orang ketiga, orang yang dibicarakan. Seperti itulah promina persona. Lalu yang ketiga ada sapaan kekerabatan. Kekerabatan diartikan sebagai suatu ikatan antara orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah. Dalam perkembangannya, kata-kata sapaan kekerabatan ini mengalami perluasan semantik. Istilah kekerabatan yang mengalami perluasan ini merupakan bentuk yang asalnya digunakan untuk menyapa kerabat atau mitra tutur yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mitra tutur. Tetapi digunakan juga untuk menyapa orang-orang yang bukan kerabat. Yang keempat pun ada sapaan gelar, dan yang kelima ada sapaan jabatan dan pangkat. Lalu keenam ada sapaan profesi. Nah, setelah menjelaskan jenis-jenisnya, sekarang ada pun ciri-ciri kalimat sapaan. Berdasarkan beberapa pengertian kata sapaan di atas, ya yang tadi sudah saya bicarakan, maka kata sapaan berarti juga dapat berfungsi sebagai kata nama pelaku dalam dialog. Nah, oleh karenanya, ciri-ciri kata sapaan paling utama yaitu tidak memiliki perbendaharaan kosakata tersendiri. Perbedaan kultur dan dialektika masyarakat juga memengaruhi cara penggunaan kata sapaan di berbagai wilayah. Di Indonesia sendiri, kelas kata ini sesekali mengambil beberapa istilah dari berbahasa daerah penduduk setempat, yang kemudian dipakai dalam percakapan dalam penulisan. Lalu ada pun faktor yang memengaruhi penggunaan bentuk sapaan. Pertama ialah situasi. Kedua ada usia. Ketiga ada status sosial. Keempat ada hubungan kekerabatan. Kelima ada hubungan keakraban. Dan ada pun contoh kalimat sapaan. Nah, ini contohnya. Seperti kalimat sapaan hormat. Selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu ya contohnya. Lalu ada kalimat sapaan biasa. Halo, semuanya sudah lama menunggu ya. Nah, itu kalimat sapaan biasa. Adapun kalimat sapaan untuk teman sebaya. Hei Bung, kau tadi lihat mawar tidak? Nah, itu kalimat teman sebaya ya. Nah, ini adapun kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Selamat datang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Seperti itu teman-teman. Setelah kita membahas kalimat sapaan, nah sekarang kita akan bahas dialog, prolog, epilog. Nah, apa sih itu? Dialog, prolog, epilog. Nah, dialog berasal dari bahasa Yunani
yaitu dia dan logos, yang artinya secara manusia dalam menggunakan kata. Dan adapun menurut para ahli, Mary Robinson, dialog adalah a conversation, especially a formal one, yang artinya percakapan, khususnya percakapan formal. Jadi, dialog menurut keterangan di atas adalah bercakap-cakap atau chat, interaction, pertukaran pikiran exchange, dan ungkapan atau pernyataan expression. Adapun unsur dialog, yaitu unsur yang pertama adalah pelaku satu yang berstatus penutur dan pelaku lain adalah petutur atau mitra tutur. Berdasarkan uraian yang tadi disebutkan, bahwa kata dialog merupakan interaksi verbal antara dua orang atau lebih baik untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam sebuah dialog, yang baik harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah koherensi, adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain dan yang membentuk alinei. Lalu ada kohesi. Kohesi merupakan sebuah kalimat yang membina alinea untuk secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Nah, masuk ke prolog nih. Prolog merupakan bagian pengenalan yang biasanya ditulis di awal naskah. Prolog merupakan keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang akan disajikan. Lalu fungsinya adalah menerangkan atau membeberkan situasi, dan sedangkan epilog adalah mengungkapkan penegasan peristiwa-peristiwa, pesan moral, tata nilai, maupun refleksi hidup dan kehidupan. Prolog dia juga merupakan pembuka atau bagian awal yang bertujuan untuk memperkenalkan latar belakang cerita kepada pembaca agar tertarik dan berkeinginan untuk terus membaca. Setelah kita membahas dialog prolog, nah, adapun epilog. Epilog merupakan bagian akhir dari cerita yang biasanya berisi tentang kesimpulan dan keseluruhan cerita sebagai penutup. Terkadang epilog juga digunakan untuk memberikan sedikit cuplikan yang mengarah pada cerita sequelnya. Epilog lebih mudah dituliskan dibanding prolog, karena epilog merupakan bagian penutup dari hubungan karakter utama.